Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan-rekan saya dari kelompok 9 akan memaparkan terkait accounting for derivative and hedging activities dalam chapter 13. Baik, sebelum itu perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Vincentius, NPM akhir 169. Selanjutnya ada Rizky Eko Yuskito, NPM akhir 278. Selanjutnya ada Mutiara Dua Kemalia dengan NPM akhir 283. Dan yang terakhir ada Francisca Fitriani, NPM akhir 293. Oke, ya yang pertama ada derivatif yang tidak ditetapkan sebagai lindung nilai. Perusahaan mungkin memiliki derivatif untuk tujuan spekulasi atau investasi. Mereka mungkin juga memiliki derivatif untuk tujuan lindung nilai, tetapi memilih untuk tidak mengkualifikasi derivatif tersebut untuk akuntansi lindung nilai khusus. Setiap derivatif yang dimiliki perusahaan yang memenuhi semua kriteria untuk memenuhi syarat akuntansi lindung nilai dicatat seolah-olah merupakan aset atau liabilitas yang berdiri sendiri. Menggunakan akuntansi nilai wajar, kontrak-kontrak ini dicatat pada nilai wajar pada pengakuan awal dan semua tanggal neraca berikutnya. Perusahaan mengakui setiap perubahan yang belum direalisasi dalam nilai wajar selama setiap periode di akuntansi dalam laba rugi. Oke, selanjutnya ada akuntansi lindung nilai. Tujuan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP adalah untuk mencatat instrumen derivatif yang digunakan untuk melindungi risiko sehingga laporan keuangan mencerminkan efektivitasnya dalam mengurangi eksposur risiko perusahaan. Agar laporan keuangan mencerminkan efektivitas kontrak derivatif, baik perubahan nilai wajar, item yang dilindungi nilai maupun nilai wajar instrumen lindungi nilai yang diakibatkan oleh perubahan yang mendasarnya harus dicatat dalam periode yang sama. Investor kemudian dapat menilai efektivitas strategi tersebut dengan jelas. Istilah akuntansi lindung nilai mengacu pada akuntansi yang dirancang untuk mencatat perubahan nilai item yang dilindungi nilai dan nilai instrumen lindung nilai dalam periode akuntansi yang sama. Oke, lalu selanjutnya ada efektivitas lindung nilai. Setelah jenis risiko yang memenuhi syarat akuntansi lindung nilai diidentifikasi, efektivitas lindung nilai dalam mengimbangi keuntungan atau kerugian atas item yang dilindungi nilai harus dinilai. Perusahaan melakukan penilaian ini saat lindung nilai pertama kali dilakukan serta selama masa berlaku lindung nilai. Agar lindung nilai memenuhi syarat akuntansi lindung nilai, instrumen derivatif harus dianggap sangat efektif dalam mengimbangi keuntungan atau kerugian atas item yang dilindungi nilai. Topik ASCB 15 ini mewajibkan uji statistik atau numerik lainnya untuk menilai efektivitas lindung nilai kecuali terdapat pengecualian khusus. Selanjutnya, cash flow hedge atau lindung nilai arus kas. Tujuannya yaitu melindungi perusahaan dari risiko variabilitas arus kas masa depan yang terkait dengan transaksi yang sudah diakui, seperti pinjaman bunga mengambang atau transaksi yang diperkirakan akan terjadi. Nah, kunci utamanya ada perubahan nilai wajar derivatif atau instrumen lindung nilai diakui di penghasilan komprehensif lain, bukan langsung di laba rugi. Lalu keuntungan dan kerugiannya ditangguhkan di OCI, ini akan tetap berada di ekuitas AOCI sampai transaksi yang di hedge mempengaruhi laba. Saat pengakuan di laba rugi, ketika transaksi yang di hedge benar-benar mempengaruhi laba, misalnya saat inventory yang di hedge dijual, saldo di AOCI itu accumulated other comprehensive income. Lalu untuk OCI itu ya other comprehensive income. Nah, saldo di AOCI ini direklasifikasi ke laba rugi untuk menyesuaikan nilai tercatat aset liabilitas yang terkait. Nah, hasilnya laba rugi mencerminkan efek lindung nilai, sehingga arus kas bersih yang diterima atau dibayar menjadi stabil dan dapat diprediksi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang foreign currency derivative and hedging activities. Nah, hedging arus kas sendiri itu jikalau cash flow hedge dapat digunakan pada aset dan liabilitas yang diakui dan berdominasi valuta asing apabila variabilitas arus kas dapat dieliminasi sepenuhnya oleh hedge tersebut. Lalu menurut GAAP atau GAAP, keuntungan atau kerugian transaksi akan timbul dari remeasurement aset atau liabilitas berdenominasi valuta asing di offset oleh jumlah terkait yang direklasifikasikan dari other comprehensive income atau OCI ke laba rugi setiap periode. Lalu premi atau diskonto sendiri yang terkait dengan hedge diamortisasi ke laba rugi dengan menggunakan efektivitas interest.
Nah, di sini juga ada derivative consumerized. Nah, untuk klasifikasinya yang pertama ada spekulasi dengan tujuan untuk berspekulasi dalam perubahan nilai tukar. Pengakuannya sendiri itu keuntungan dan kerugian kurs diakui saat berdasarkan perubahan nilai tukar di masa depan. Untuk dampak yang diharapkan dari hedging sendiri itu efek pendapatan sama dengan keuntungan dan kerugian kurs yang diakui. Lalu klasifikasi dari nilai posisi aset, lindung nilai posisi aset atau kewajiban bersih. Tujuannya untuk mengimbangi exposure terhadap posisi aset atau kewajiban bersih yang ada. Lalu keuntungannya sendiri, keuntungan dan kerugiannya itu diakui saat ini, tetapi diimbangi oleh keuntungan atau kerugian terkait pada posisi aset atau liabilitas bersih. Untuk dampaknya sendiri pada pendapatan sama dengan diamortisasi premi atau diskonto. Lalu klasifikasi lindung nilai dari komitmen perusahaan yang dapat diidentifikasi. Tujuannya untuk mengimbangi paparan terhadap pembelian atau penjualan di masa depan dan dengan demikian mengunci harga kontrak yang ada di dalam dolar Amerika Serikat. Pengakuannya itu di saat ini tetapi diimbangi oleh keuntungan dan kerugian terkait dari komitmen yang pasti. Dampaknya sendiri dari efek pendapatan sama dengan perbedaan dalam perubahan nilai instrumen lindung nilai versus komitmen perusahaan. Lalu lindung nilai dari transaksi yang diantisipasi tujuannya untuk mengimbangi resiko kemungkinan pembelian atau penjualan. Pengakuannya sendiri yaitu saat ini, tetapi diimbangi dalam pendapatan komprehensif lainnya hingga transaksi yang mendasarinya selesai. Untuk dampaknya sendiri tidak ada efek pendapatan langsung. Dan yang terakhir lindung nilai atas investasi. Tujuannya untuk mengimbangi exposure terhadap investasi bersih yang ada di entitas asing. Pengakuannya itu diakui sebagai pendapatan komprehensif lainnya dan akan diimbangi oleh penyesuaian translasi yang dicatat pada investasi bersih. Efek pendapatan sama dengan perubahan nilai lindung di masa mendatang dan versus nilai investasi bersih. Footnote Disclosure Requirements. Perusahaan harus menjelaskan jenis risiko apa yang dilindungi dan bagaimana cara pelindungannya. Perusahaan juga harus menjelaskan bagaimana penentuan efektivitas lindung nilai dilakukan pada awal dan bagaimana efektivitas tersebut dinilai secara keberlanjutan. Ungkapan terkait fair value hedge mencangkup pelaporan keuntungan atau kerugian bersih yang dimasukkan dalam laba rugi selama periode tersebut dan lokasi penyajiannya dalam laporan keuangan keuntungan atau kerugian tersebut dipisahkan antara bagian yang menunjukkan ketidakefektivitas lindung nilai dan bagian lain dan instrumen lindung nilai yang tidak termasuk dalam penilaian efektivitas. Selanjutnya, pengungkapan instrumen cash flow hedge mencangkup laporan jumlah keuntungan atau kerugian akibat ketidakefektifan dan bagian keuntungan atau kerugian dari derivatif yang dikecualikan dari penilaian efektivitas. Lokasi pelaporan dalam laporan keuangan juga harus diungkapkan. Pengungkapan untuk cash flow hedge juga mencangkup deskripsi kondisi ketika keuntungan atau kerugian yang dimasukkan ke dalam Accumulated Other Comprehensive Income atau AOC klasifikasi ke laba rugi, estimasi jumlah reklasifikasi yang akan terjadi dalam 12 bulan mendatang juga harus disampaikan. Karena akuntansi cash flow hedge dapat digunakan untuk transaksi yang diantisipasi, perusahaan harus melaporkan jangka waktu maksimum di mana perusahaan melakukan lindung nilai terhadap exposure tersebut. Selanjutnya, International Accounting Standards IAS 32 dan IAS 39 merupakan standar internasional yang mengatur instrumen keuangan, derivatif, dan akuntansi lindung nilai.
IAS 32 berfokus pada klasifikasi instrumen keuangan serta pengungkapan nilai wajar, sedangkan IAS 39 mengatur pengakuan instrumen keuangan dan persyaratan hedge accounting yang hampir sama dengan US GAAP, termasuk dokumentasi formal dan penilaian efektivitas. Perbedaan utamanya adalah bahwa firm commitment hanya dicatat sebagai fair value hedge dalam GAAP, tetapi dapat dicatat sebagai fair value hedge atau cash flow hedge dalam IFRS. Secara umum, kedua standar semakin konvergen.